Halo, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat form login dan register menggunakan NetBeans dengan MySQL atau PHP MyAdmin. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja. Yang pertama yaitu kita buka XAMPP, kemudian start keduanya. Lalu setelah masuk pada PHP MyAdmin, langkah pertama yaitu membuat database dengan nama mahasiswa DB. Di dalam mahasiswa DB ini saya akan membuat sebuah tabel bernama akun. Yang terdiri dari kolom NIM dan kolom password. Kolom password bernilai varchar, kemudian kirim. Setelah itu menambahkan primary key pada kolom NIM. Oke, setelah itu lanjut kita buka NetBeans untuk membuat form login dan form register. Saya percepat aja biar tidak terlalu lama. Buat file baru. Pilih Java with ANT. Kemudian klik next. Beri nama login app. Jangan lupa untuk unchecklist create main class. Finish. Tambahkan libraries. Klik kanan kemudian add library. Jika kalian belum punya MySQL JDBC, kalian bisa create. Karena saya sudah punya, saya beri nama MySQL saja, kemudian add library. Kemudian saya akan membuat sebuah Java class sebagai koneksi dengan nama config. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan huruf besar kecil pada class name. Import java.sql connection. Kemudian import java.sql driver manager. Import java.sql SQL exception. Kemudian kita beri statement pada public class config. Saya akan mempercepat video ini, nanti kalian bisa screenshot atau resume di akhir. Bisa kalian resume kemudian screenshot. Lanjut yang kedua yaitu kita buat JFrame dengan nama login. Kemudian finish. Di sini saya akan buat desain sederhana mengenai tampilan login. Saya tambahkan panel. Ini sebenarnya opsional ya, tidak perlu juga tidak apa-apa. Kemudian saya tambahkan label untuk tulisan login. Saya copy paste.
Di sini saya akan tambahkan text field dan juga password field. Saya rubah menjadi NIM. Kemudian ini login. Ini password. Lalu saya akan kosongkan untuk nama text field dan juga passwordnya. Setelah itu saya akan tambahkan button, copy paste. Di sini saya akan desain untuk menata supaya lebih tertata rapi. Ini bersifat opsional, sesuai selera aja. Oke, selanjutnya saya akan merubah nama button menjadi register dan juga login. Untuk memudahkan kita dalam membuat program, text field ini saya change variable menjadi txt name. Kemudian untuk kolom password saya berubah jadi txt password. Oke, di sini saya akan menambahkan program pada button login. Sesuaikan nama tabel yang dipanggil dengan yang ada di database. Pada bagian ini akan saya percepat supaya tidak terlalu lama. Kalian bisa melihat hasil pemrograman di akhir. Oke, stop dulu. Saya di sini akan membuat JFrame from untuk beranda sebagai tampilan setelah berhasil login. Saya akan membuat desain beranda ini sederhana mungkin. Yang penting ada tampilan untuk ketika kita berhasil login. Saya akan buat JFrame from untuk register. Pada bagian ini saya tidak merubah apapun, saya hanya mengecek apakah sesuai dengan keinginan saya untuk penamaan change variable-nya. Kemudian kita beralih ke fungsi button register pada login untuk mengarahkan ke tampilan register. Kita akan rubah change button register menjadi btn register. Kemudian button login kita rubah menjadi btn login. Setelah itu kita akan menambahkan perintah yang akan dijalankan ketika kita menekan register. Kalian bisa pause untuk kode button register. Selanjutnya saya akan buat desain untuk JFrame from register. Desain ini hampir sama dengan JFrame from pada login. Saya menambahkan label untuk teksnya.
tampilan teks, kemudian text field untuk supaya bisa diisi oleh pengguna. Di sini passwordnya saya tidak menggunakan label password, saya menggunakan text field saja supaya bisa terlihat oleh pengguna saat mendaftarkan akunnya. Kemudian saya akan mengatur desain sesuai keinginan. Setelah itu tambahkan button. Buttonnya yang pertama saya beri nama cancel, kemudian submit. Kemudian atur sesuai selera desainnya. Setelah itu tidak lupa juga untuk change variable name supaya mudah saat melakukan pemrograman. Text name, kemudian text password. Untuk button cancel saya rubah menjadi btn cancel maksud saya. Kemudian btn submit saya rubah menjadi btn submit. Setelah itu benar. Oke, benar. Saya akan melakukan perintah ketika menekan tombol submit. Bisa dilihat pada akhir. Di sini saya akan tambahkan tabel baru, yaitu tabel MHS dengan kolom NIM. Di sini saya akan percepat lagi supaya tidak terlalu lama. Oke, tampilan untuk login, register, dan beranda sudah selesai. Saya akan mencoba run. Apakah bisa berjalan dengan semestinya? Saya akan mencoba register terlebih dahulu. Apakah bisa tersimpan dalam database? Oh, ternyata ada yang salah. Sebentar, saya akan cek terlebih dahulu bagian salahnya yang mana. Bisa dilihat ada tulisan merah. Ini menurut pengalaman saya, yaitu ada yang harus dirubah. Untuk penamaan com.mysql.cc. Setelah itu ketika saya run, tulisan merah tersebut hilang. Namun tetap saja error. Di sini bisa terlihat saya sedang mencari solusi untuk permasalahan ini. Dalam pencarian solusi ini lumayan lama ya, jadi saya percepat saja. Saya akan bagikan kodenya nanti di akhir. Untuk button login ini. Oke, saya akan mencoba kembali. Semoga saja bisa berhasil. Dan berhasil. Oke, masuk ke beranda ya. Di sini saya akan share kodenya untuk login. Selanjutnya saya akan menambahkan kode ketika kita menekan tombol button cancel. Saya akan percepat.
Kalian bisa pause, kemudian screenshot kode button cancel. Saya akan coba run. Apakah tidak ada error? Di sini saya mencoba untuk menambahkan variabel. Padahal sebetulnya ini nim harusnya hanya integer. Saya salah di situ. Yang password baru bisa untuk varchar. Oke, berhasil. Kita akan coba data yang telah kita registrasi tadi. Tapi sepertinya saya lupa. Tadi gimana ya? Saya akan lihat dulu database-nya yang telah saya masukkan tadi. Oke. Saya akan coba, kayaknya ada yang salah sih ini tapinya. Saya akan coba berubah lagi kodenya. Tetap saja tidak bisa. Kalian bisa lewati. Hasil pemrograman akan saya share di akhir. Oke, berhasil login. Ini adalah programnya. Setelah itu saya akan coba memasukkan data manual di database. Apakah bisa untuk memasukkan data ke login? Oke, nice. Akhirnya bisa. Di sini saya akan mencoba beberapa tombol-tombolnya. Oke, register juga bisa. Isi name, isi password, submit. Oke, bisa. Coba login yang udah diregistrasi. Login. Oke, karena salah bisa keluar. Oke, bisa login. Nice, saya akan share hasil kode program tadi yang registrasi. Button submit. Itu adalah tutorial bagaimana cara membuat form login dan form register menggunakan NetBeans dengan MySQL PHP Admin. Sampai jumpa di next video.